Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students, how are you today? It's nice to meet you again. Today we are going to discuss the simulation of English test. Oke, jadi hari ini kita akan membahas tentang kisi-kisi ujian bahasa Inggris ya. Yang mana kisi-kisi ujian ini sangat penting untuk dipelajari dan dipahami, karena di dalam kisi-kisi ini terdapat trik atau cara untuk mengerjakan soal ujian bahasa Inggris. Jadi kisi-kisi ujian bahasa Inggris ini tidak akan jauh berbeda ya dengan soal bahasa Inggris yang kemungkinan akan muncul nanti. Oleh karena itu, kisi-kisi ini sangat penting ya untuk dipelajari supaya nanti kita akan menjadi mudah dalam mengerjakan soal ujian bahasa Inggris. Baiklah, untuk lebih jelasnya mari kita perhatikan bersama-sama. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang introduction ya, yang artinya perkenalan. Nah, di sini ada percakapan singkat antara A dan B ya. Nah, A bertanya, "Hello, what is your name?" Oke, hello, what is your name berarti artinya siapakah namamu ya. Name itu nama ya, berarti menanyakan nama. Nah, kalau ada pertanyaan seperti ini, maka kita harus menjawabnya dengan nama lagi ya. Nah, di sini ada pilihan yang A, I'm 9 years old. Nah, yang artinya saya berusia 9 tahun. Yang B, my name is John. Nama saya adalah John. Yang C, I'm fine, thank you. Saya baik-baik saja, terima kasih. Kemudian yang D, good morning. Nah, selamat pagi. Nah, berarti jawaban yang tepat untuk pertanyaan what is your name adalah yang B ya, yaitu my name is John. Nah, karena ini kan menanyakan nama, name, berarti harus ada nama lagi ya. My name is John atau I'm John ya. Oke, next. Oke, kemudian di sini ada percakapan singkat antara Yana dan Siti ya. Nah, di sini Yana bertanya, "How old are you, Siti?" Nah, ini how old berarti menanyakan umur ya. How old are you, Siti? Nah, kata Siti, I'm 9 years old. Nah, kemudian Yana mengucapkan thank you ya, berarti thank you itu terima kasih ya. Nah, untuk menjawab ungkapan thank you, nah kita bisa pilih salah satu di sini ya. Nah, yang A, it is 10 o'clock, artinya sekarang jam 10 ya, 10. Nah, kemudian yang B, I'm fine, thank you, saya baik-baik saja. Kemudian yang C, nice to meet you too, senang bertemu denganmu juga ya. Yang D, you're welcome ya, yang artinya sama-sama ya. Nah, jadi untuk menjawab ungkapan thank you atau terima kasih, yaitu kita bisa menjawab dengan you're welcome ya, you're welcome yang artinya sama-sama. Jadi jawaban yang tepat untuk ungkapan thank you adalah you're welcome ya, yang D jawaban yang tepat. Oke, next. Nah, kemudian di sini ada spelling ya, pembahasan spelling atau ejaan ya. Nah, di sini ada pertanyaan, how do you spell butterfly? Nah, waktu itu kita sudah belajar tentang spelling ya. Nah, seperti A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, seperti itu ya. Nah, kita lihat di sini butterfly terdiri dari huruf B, U, T ya, double T, ada E, ada R, ada F, L, dan Y. Nah, kita lihat B bahasa Inggrisnya berarti dibaca B ya, B. Nah, di sini B semua ya untuk jawabannya. Kemudian U dibaca U. Nah, di sini U semua ya. Kemudian T dibaca T. Nah, di sini T ya semua. Kemudian E dibaca I. Nah, di sini mana yang I? Nah, I yang ini ya, yang C. Nah, kemudian R baca R, F tetap F, L tetap L, Y dibaca Y. Nah, berarti
jawaban yang tepat untuk ejaan butterfly adalah yang C ya. Nah, yang C. Karena ini I ya, sesuai dengan huruf E. E itu dibacanya I. Kalau ini kan bukan ya, E, ini I, ini R. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah ini ya, yang C. B U T T E R F L Y. Oke, next. Nah, kemudian kita juga akan membahas tentang schedule ya. Nah, schedule itu yang artinya jadwal. Nah, di sini ada nama-nama hari ya, seperti Sunday, Minggu, Monday, Senin, Tuesday, Selasa, Wednesday, Rabu, Thursday, Kamis. Nah, kemudian Friday, Jumat, Saturday, Sabtu. Nah, ada tomorrow, besok, yesterday, kemarin. Nah, jadi nanti nama-nama hari ini harus dihafal ya, supaya kita kita mudah untuk mengerjakan soal ujiannya kalau sudah tahu nama-nama hari. Oke, nah di sini ada contoh soal seperti ini. What day is after Friday? Nah, berarti menanyakan hari ya, hari. What day is after Friday? Berarti hari apa setelah hari Jumat. Nah, Friday Jumat ya. Nah, after itu setelah ya. Nah, what day is after Friday? Nah, setelah Friday. Friday itu kan Jumat. Berarti kalau setelah hari Jumat berarti hari Sabtu ya. Nah, kita lihat hari Sabtu apa bahasa Inggrisnya. Nah, ini di sini ya, Sabtu. Sabtu bahasa Inggrisnya berarti Saturday ya. Saturday. Nah, kita cari yang jawabannya Saturday. Nah, jawaban yang tepat adalah D ya, yaitu Saturday. Hari setelah hari Jumat ya, yaitu Sabtu. Dan Sabtu bahasa Inggrisnya adalah Saturday. Oke, next. Oke, masih tentang schedule ya. Nah, ini pertanyaan yang sama ya, seperti sebelumnya. What day is before Wednesday? Nah, ini kan before ya. Nah, ini yang membedakannya adalah before. Kalau tadi after kan setelah. Kalau before berarti sebelum ya. Nah, berarti what day is before Wednesday? Berarti hari apakah sebelum hari Rabu? Nah, berarti hari sebelum hari Rabu adalah hari Selasa ya. Nah, kita cari hari Selasa bahasa Inggrisnya apa? Nah, ini di sini ya ada Selasa. Nah, Selasa itu bahasa Inggrisnya adalah Tuesday ya, Tuesday. Nah, kita cari jawaban yang bacaannya Tuesday. Nah, di sini berarti jawaban yang tepat adalah B ya, yaitu Tuesday, hari Selasa. Sebelum hari Rabu ya, yaitu Selasa, Tuesday. Oke, next. Nah, kemudian kita akan membahas juga tentang subjek ya, yaitu mata pelajaran. Nah, di sini ada kosakata tentang mata pelajaran ya, di antaranya ada math yang artinya matematika, ada physical education atau PE disingkatnya ya, yang artinya pendidikan jasmani. Kemudian ada English, bahasa Inggris, ada arts, kesenian, social studies, IPS, Indonesian, bahasa Indonesia, science, IPA, dan civics, yaitu PPKN ya, civics. Nah, jadi nama-nama mata pelajaran ini harus dihafal juga ya, supaya nanti kita tahu ya cara memilih jawaban yang benar. Nah, di sini ada contoh soal what subject is this. Nah, ini berarti menanyakan subjek, yaitu subjek mata pelajaran ya. Berarti what subject, mata pelajaran apa? Nah, berarti what subject is this? Mata pelajaran apakah ini? Nah, kita lihat di sini kan ada gambar ya. Gambar bendera Inggris ya. Nah, berarti menanyakan ini mata pelajaran apa? Berarti kita lihat gambar apakah ini ya, mata pelajaran apa? Nah, kalau ada gambar bendera Inggris, ini berarti mata pelajaran bahasa Inggris ya. Nah, berarti mata pelajaran bahasa Inggris itu apa ya? Bahasa Inggris itu apa? Nah, kita lihat. Nah, bahasa Inggris itu berarti bahasa Inggrisnya adalah English ya, English. Nah, kita cari yang jawabannya English. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah B ya. Nah, ini B berarti English, bahasa Inggris, English ya. Oke, next.
Oke, kemudian kita akan membahas there is atau there are ya, yang artinya ada. Nah, there is ini memiliki arti ada ya, dan there are juga sama, memiliki arti ada. Cuman perbedaannya, nah there is itu digunakan dengan kata benda yang singular atau tunggal ya, atau satu, berjumlah satu. Nah, sedangkan there are digunakan dengan kata benda bentuk plural atau bentuk jamak ya, berarti jamak itu lebih dari satu ya, atau banyak. Nah, di sini kita lihat ya, ada contoh soal seperti ini. There is titik-titik on the table. Nah, karena di sini pertanyaannya adalah there is, nah berarti kita cari kata benda yang jumlahnya hanya satu ya, berarti karena kan ini there is ya, digunakan untuk kata benda yang berjumlah satu atau tunggal ya. Nah, there is on the table, nah kita cari jawaban yang berjumlah satu. Nah, ada a book. Nah, a book berarti sebuah buku ya, itu sebuah atau satu a book. Kalau B kan two books, dua buku. C three books, tiga buku. Kalau D 4 books, 4 buku. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah A ya. Nah, A yaitu a book. E itu sama dengan one ya, satu. E itu sama dengan one, satu. Satu buku atau sebuah buku. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah there is a book on the table. Nah, ada sebuah buku di atas meja. Oke, next. Nah, ini masih contoh soal yang sama ya, seperti barusan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang there are. Nah, there are ini kan tadi ya, seperti yang sudah dijelaskan, there are ini digunakan dengan kata benda yang berbentuk jamak. Jamak itu lebih dari satu atau banyak ya. Nah, there are titik-titik in the class. Nah, berarti ada titik-titik di kelas. Nah, sekarang kita cari kata benda yang lebih dari satu ya, atau banyak. Nah, kata benda yang lebih dari satu itu atau banyak biasanya diakhiri dengan huruf S ya. Nah, di sini jawaban yang A, a student. Nah, a student berarti seorang siswa ya, satu siswa. Kemudian yang B, a chair, sebuah kursi atau satu kursi. Yang C, three students, tiga siswa. Yang D, a teacher ya, seorang guru. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah C ya, C, three students. Nah, karena ini lebih dari satu ya, three students berarti tiga siswa. Nah, berarti karena ini there are ya, soalnya there are, jadi harus diikuti kata benda yang lebih dari satu, yaitu three students ya. Jadi jawaban yang tepat adalah C, three students. There are three students in the class. Jadi ada tiga siswa di dalam kelas. Oke, next. Nah, kemudian kita akan membahas materi ya tentang garden, yaitu kebun. Nah, di sini ada beberapa kosakata yang harus dihafal ya, atau dipelajari. Di antaranya ada pot. Nah, yang artinya pot bunga. Ada leaves yang artinya daun, ada soil, tanah, sunflower, bunga matahari, ada broom, sapu, butterfly, kupu-kupu, nah ladybug, kumbang, grasshopper, belalang, dan bee ya, yang artinya lebah. Nah, kita lihat di sini ya, ada contoh soal what animal is this? Nah, ini berarti menanyakan animal. Animal itu binatang ya, atau hewan. What animal berarti binatang apa? Nah, berarti what animal is this? Nah, binatang apakah ini? Nah, kita lihat di gambar ya. Nah, di sini ada gambar kupu-kupu ya, hewan kupu-kupu. Nah, kupu-kupu bahasa Inggrisnya apa? Kita cari. Nah, di sini ada kupu-kupu ya. Kata kupu-kupu berarti bahasa Inggrisnya adalah butterfly ya. Nah, butterfly berarti jawaban yang tepat. Nah, kita cari yang jawabannya butterfly. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah B ya, yang ini. Jawaban yang tepat adalah B, yaitu butterfly. Nah, gambar kupu-kupu ya, yang bahasa Inggrisnya butterfly. Oke, next.
Baiklah, itu tadi pembahasan tentang kisi-kisi soal ujian ya bahasa Inggris untuk kelas 4. Nah, kalau misalkan ada yang belum dipahami, boleh ditonton lagi videonya atau boleh ditanyakan di kolom komentar ya. Nah, kita harus memahami, mempelajari kisi-kisi ini supaya nanti pas ujian kita akan mudah ya untuk mengerjakan soal ujian bahasa Inggris. Baiklah, cukup sekian untuk pembahasan hari ini. Thank you very much for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.